Assalamualaikum. Selamat pagi. Hebat. Kita hari ini mau mulai pelajaran. Kita berdoa dulu bersama ya. Mari kita berdoa menurut keyakinan kita masing-masing. Goyangkan tangannya dulu. Kakinya ke atas. Ke samping, lalu ke pinggang. Yuk olahraga dulu yuk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Selamat pagi semua. Alhamdulillah, semoga hari ini kita semua sehat ya. Nah, untuk hari ini saya akan membimbing adik-adik semua dalam kelas PKW LKP Citra Mas. Hari ini kita akan mempraktekkan menu dari 2 daerah, yaitu Betawi dan Aceh ya. Sebelumnya saya lupa nih, saya mau memperkenalkan diri dulu. Sudah ada yang kenal sama saya? Saya adalah salah satu instruktur di LKP Citra Mas yang akan membimbing adik-adik semua di hari ini. Nama saya Eka Yusra dan hari ini saya akan mengajarkan kelas memasak sate serundeng atau sate manis dan ikan kemamah khas Aceh ya. Dimana sate serundeng ini adalah khas dari Betawi. Hampir sudah dilupakan karena memang sudah tidak ada lagi yang memperjualkan sate serundeng ini. Mungkin adik-adik juga belum pernah dengar ya. Ada yang tahu sate serundeng seperti apa? Belum ya? Belum, oke. Nah, nanti kita akan belajar tentang membuat sate serundeng yang khas dari Betawi. Nah, sate ini juga ada di Jawa ya, ada di salah satu Jawa yang mungkin prosesnya akan berbeda atau salah satu komposisi bahannya itu ada yang menggunakan bahan dari lokal daerah sendiri ya. Nah, untuk kali ini kita akan membuat sate serundeng dari Betawi. Jadi untuk itu selain itu juga kita akan belajar membuat ikan kemamah. Ikan kemamah ini adalah makanan ciri khas dari Aceh ya, dimana Aceh itu sangat kaya akan protein dari laut, yaitu ikan tongkol. Jadi ada dalam 1 tahun 1 musim di mana ikan tongkol itu melimpah di lautan Aceh, sehingga orang-orang Aceh memanfaatkan kearifan lokal ini menjadi suatu menu spesial yang dari Aceh sendiri. Oke. Di sini kita akan menggunakan bahan-bahan dari daerah masing-masing ya. Dari daerah Aceh ada yang namanya sunti. Nanti ada di bahan resep itu tertulis ada sunti. Sunti itu apa? Ada yang tahu sunti? Belum tahu ya. Sunti itu dari belimbing wuluh yang dikeringkan. Prosesnya itu adalah belimbing wuluh yang segar, terus dicuci bersih, direndam 1 malam, besoknya itu ditiriskan, terus dijemur di matahari yang sangat panas selama dari pagi sampai sore. Oke, setelah itu dimasukkan lagi di dalam suatu wadah dan diberi garam. Setelah diberi garam itu dibiarkan 1 malam lagi, besoknya ditiriskan lagi itu si belimbing wuluh yang sudah mulai lembek ya. Itu dijemur, setelah dijemur 1 hari juga dijemur, udah malam dimasukin lagi ke dalam wadah yang ditambahi lagi garam. Mungkin penambahan garam ini prosesnya 2 atau 3 kali. Setelah itu tidak perlu, tinggal lagi proses pengeringan setiap harinya sampai si belimbing wuluh ini betul-betul kering dan menciut. Nah, inilah yang akan kita gunakan sebagai bahan, salah satu bahan yang ada di ikan kemamah khas Aceh. Ya, oke, mungkin kita akan langsung praktek karena adik-adik sudah memegang resep masing-masing kan? Ya, oke, mungkin akan langsung ya kita pergi ke ruangan praktek. Let's go. Oke, anak-anakku sayang, sekarang
sebelum kita memulai praktek dari 2 resep ini, diminta kepada kalian untuk mengambil perlengkapan dan bahan terlebih dahulu ya, sesuai dengan kepentingan dari bahan yang ada dan perlengkapan yang dibutuhkan dalam 2 menu ini. Untuk yang pertama, ambillah perlengkapan yang 1 menu dulu, yaitu kita membuat sate manis atau sate serundeng ya. Oke, boleh dimulai pengambilan perlengkapan dulu. Cukup ya perlengkapannya, sudah ada gorengan, sudah ada bowl dan segala macam yang dibutuhkan. Oke, nah selanjutnya adalah pegang resep masing-masing dan setiap kelompok mengambil bahan yang dibutuhkan untuk resep ayam sate manis. Oke, dimulai dari sekarang. Yang dipisahkan di mana waktu pas kita menunggu marinasi ayam akan melakukan proses pembuatan serundeng. Oke? Ayo salah satu mengambil bumbu serundeng untuk mempersiapkan tetap. Kuas boleh lebih dari bahan tapi jahe tidak boleh. Oke? Asam jawa langsung direndam ya, atau mungkin satu tempat aja nih asam jawanya direndam bersamaan, nanti tinggal bagi-bagi. Iya, dikasih air, nanti kan ada, nanti dikasih di dalam ini, di dalam kelapa ya, dengan kelapa. Kalau bisa sekalian waktu pas bumbu halus dikeringkan. Oke. Jadi masukin, berarti dimasak? Iya, dimasak dulu sampai kan kita memblender kan menggunakan air supaya nanti serundengnya itu akan crispy, nggak boleh ada air, makanya dikeringkan dulu air dari blender. Ya, kecuali kalau kalian menggiling kan nggak pakai air ya, itu boleh, nggak perlu lagi, langsung diaduk dengan kelapa, langsung dimasak ya. Ini yang cemplung-cemplung nih wajib ya, ya. Yang asam jawa yang ini kan ada nih minyak goreng nih. Ini minyak goreng ini setelah bumbu halus itu kurang airnya, kering, masukkan minyak ya, baru sama yang ini. Iya, masuk. Kalau yang ini semuanya itu boleh dimasukin dari awal. Oke. Ya. Keringkan dulu, setelah airnya berkurang baru kalau perlu tambah minyak 1 sendok. Aduh, salah saya. Dengan air Asam jawa kan? Ya. Asam jawa itu dia menyumbang rasa asam. Jadi sedangkan gula merah itu menyumbang rasa manis. Jadi takarannya itu tidak sama. Kalau seandainya dicemplung ke dalam situ, kalian akan menggunakan, kalian belum tahu kan takarannya berapa asam atau tidak? Ya. Ini udah dirasa belum tadi waktu pas ini udah dirasa. Nah, yang penting ini nggak boleh ini ya, nggak boleh asam. Enggak. Rasanya harus manis. Ya. Jadi selamat siang, kita sudah berada di sesi kedua di mana kita akan mempraktekkan menu kedua kita, yaitu ikan kemamah khas Aceh ya. Semua masing-masing murid sudah memegang resep masing-masing. Sudah ya? Oke.
Nah, di sini ada bahan yang pertama adalah bahan halus dan yang kedua bahan pelengkap. Bahan halus ini nanti akan kita tumis dan bahan pelengkap ini untuk mendapatkan aromatik dari makanan ini sendiri. Di sini kita akan menggunakan ikan tongkol tanpa tulang ya. Jadi bisa dibilang ikan filet ya, khusus tongkol. Nah, di sini cara penggunaannya sudah bisa dibaca, sudah terbaca ya. Pengukusan itu kalau ikan sendiri kan memang sudah dikukus ya, tapi kalau ikan segar kita gunakan ikan tongkol yang segar itu akan lebih enak kalau kita digoreng. Karena kenapa? Waktu pas kita penyuirannya itu juga mengurangi, kalau digoreng itu lebih cenderung mengurangi rasa amis ya dibandingkan dikukus. Tapi jangan lupa juga sebenarnya ada trik untuk menghilangkan amis pada ikan, yaitu membaluri ikan dengan jeruk nipis.